Saya dibaptis oleh Bapak Pendeta Diani Morai. Ketika saya dibaptis, saya menyatakan diri saya orang Kristen. Orang tua saya usir saya. Orang tua saya marah sama saya. Orang tua katain saya, kamu anak durhaka, nggak dengar sama orang tua. Saya dipecat jadi anak. Saya dibegituin sama orang tua saya, sama papa saya. Saya dimarahin. Kamu itu dari kecil itu papa sekolahin kamu di TPQ. Papa ajarin kamu baca Al-Quran. Papa ajarin kamu untuk menghafal Al-Quran. Bahkan kamu bisa jadi imam, bisa jadi penghafal Al-Quran. Saya sudah berkali-kali khatam. Sudah tidak terhitung lagi. Baik, puji Tuhan. Teman-teman, kembali jumpa lagi dalam kesaksian video berikut ini. Kita sama-sama untuk terus mengupdate dan membagikan kesaksian para murtadin. Karena kami yakin bahwa ketika kesaksian para murtadin ini kita bagikan, banyak orang akan melihat kuasa dan penyertaan Tuhan dalam setiap pribadi-pribadi. Bahkan mereka akan dilawat Tuhan, mereka akan dijamah Tuhan, dan penuaian jiwa-jiwa akan terjadi. Oleh karena itu teman-teman, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari dukung kami teman-teman dengan like dan subscribe agar kami tetap semangat dan kami membagikan setiap kesaksian-kesaksian yang baru buat saudaraku sekalian. Nah, video berikut ini kita akan lihat bahwa video pendahuluan tadi menjelaskan kepada kita ada seorang anak muda yang dulunya sudah sekolah bahkan dipersiapkan oleh keluarga ayahnya untuk menjadi imam di dalam masjid. Kan ia sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang imam. Namun apa yang terjadi teman-teman? Tuhan Yesus telah menolong dan menyelamatkannya. Sehingga kesaksian ini boleh dibagikan dan banyak orang diselamatkan. Oleh karena itu, dukung kami, like dan subscribe video ini dan bagikan kepada banyak orang. Agar orang-orang yang belum dipercaya dan mengenal Yesus, mereka bisa melihat kuasa dan mujizat Tuhan bekerja dalam setiap pribadi-pribadi. Oleh karena itu langsung aja kita simak video berikut ini. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Riki Setiawan. Itu nama lahir saya. Ketika saya percaya Tuhan, seorang pendeta yang membaptis saya, dia memberi nama tambahan, yaitu Yeremia. Ya, jadi Muhammad Yeremia Riki Setiawan. Ada dua nama nabi besar situ. Nabi Muhammad dan juga Nabi Yeremia, atau kalau misalkan di agama saya sebelumnya biasa dikenal sebagai Nabi Urmiyah, ya. Jadi awal mula kalau mau cerita soal kesaksian saya ini dilahirkan dari keluarga muslim, ya. Dari keluarga muslim yang ladikal. Saya adalah putra ketiga dari Bapak Ahmad Yani dan ibu saya Suyanti. Jadi nama orang tua saya Ahmad Yani dan ibu saya Suyanti. Saya dibesarkan, ya, saya dibesarkan, dididik dengan agama yang sangat, sangat keras yang mendidik saya, yaitu agama Islam, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya itu waktu masih kecil, orang tua saya itu memang didik saya habis-habisan. Saya dididik, saya harus jadi Islam. Saya bahkan orang tua saya waktu saya masih TK, saya itu sudah dimasukkan di TPQ, Taman Pendidikan Quran, ya, atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Saya SD di Lampung, di Tulang Bawang. TPA yang saya ikut pendidikan, tempat pendidikan Al-Quran itu ada di daerah Tugu Kuning namanya, di bagian Tulang Bawang, unit 2. Nah, saya dididik sangat keras sama orang tua saya. Orang tua saya bilang, kamu nggak boleh pegang Alkitab, karena Alkitab itu haram, katanya, ya, kata orang tua saya itu. Kamu tidak boleh berteman dengan orang-orang Kristen, karena orang-orang Kristen itu kafir. Orang-orang Kristen itu orang-orang yang tersesat, ya. Sehingga sejak kecil saya sudah didoktrin tidak boleh berteman orang Kristen, tidak boleh menjawab Islam dari orang Kristen, bahkan tidak boleh memegang Alkitab orang Kristen, karena haram bagi saya itu. Orang tua didik saya seperti itu. Sampai saya SD, saya masih kelas 2 SD, saya sudah hafal Al-Quran, karena memang setiap hari saya dididik. Saya sekolah, sorenya saya harus menempuh pendidikan di TPQ, di unit 2 di Tulang Bawang.
Sampai malam saya belajar tentang Islam. Itu saya masih kecil. Sehingga kelas 3 SD saya sudah hafal Al-Quran, ya. Kelas 2 SD saya sudah bisa membaca Al-Quran. Kelas 3, begitu naik kelas 3, nah saya masih ingat orang tua saya kasih hadiah sama saya. Ketika saya kelas 3, saya sudah bisa hafal yang namanya Al-Quran, ya. Tapi seiring saya berjalan, pertumbuhan saya masih anak-anak, saya hafal Quran, tapi saya nggak paham. Saya nggak paham apa itu Islam. Saya nggak paham apa itu Muhammad. Saya nggak paham. Karena yang ditekankan, didoktrin kepada saya adalah menghafal, menghafal, menghafal. Jadi saya harus hafal bacaan-bacaan sholat, saya harus hafal Al-Quran, saya harus hafal doa-doa, doa kepada orang tua, doa tidur, ya. Bahkan doa masuk WC, doa masuk rumah, itu saya disuruh menghafal sama orang tua saya. Sampai yang luar biasanya, seperti saya katakan tadi, sejak kecil itu saya dididik abis-abisan. Saya tidak pernah punya sejarah waktu masih SD itu berteman dengan orang Kristen, tidak. Saya benci mereka karena orang tua saya tanamkan doktrin seperti itu. Ya. Jadi itulah, makanya saya selalu katakan kepada jemaat yang saya layani sekarang, karena saya adalah seorang pendeta, saya katakan kecintaan terhadap agama kita atau doktrin atau pengajaran itu harus ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Karena mengapa saya bisa radikal, mengapa saya bisa fanatik terhadap ajaran saya, karena dari kecil itu sudah ditanamkan hal-hal kepercayaan terhadap Al-Quran. Nah, seiring berjalannya waktu, saya menginjak SMP, orang tua saya pindahkan saya untuk bersekolah di Jawa, tepatnya di Blitar, di desa Sumberjo, saudara ya. Nah, ketika saya sampai di situ ada masjid besar di rumahnya nenek saya. Dan masjid besar ini kosong, dan saya menjadi penginjil Islam, saya jadi tukang dakwah, ya. Saya buka, saya bersihin masjid yang sudah kotor, terus kemudian saya kumpulin orang-orang Islam. Waktu itu bulan Ramadan, ya. Saya menginjak SMP itu kira-kira tahun 2005-2006 ya, saudara. Nah, saya ada di Blitar, di Sumberjo, dan saya ini sama orang-orang tua, mereka tidak tahu sholat, mereka tidak bisa sembahyang, karena mereka adalah orang Islam, tapi mereka tidak pernah dididik pemahaman tentang Al-Quran, pemahaman tentang sholat, ya. Itu di desa Sumberjo, Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar. Nenek saya dan om-om keluarga saya masih di sana sampai sekarang. Makanya saya rindu menyapa mereka, ya. Sekalipun mereka belum bisa menerima keadaan saya yang seperti ini. Saya barusan tadi ditelepon sama keluarga-keluarga, ketika mereka lihat saya akan tampil di YouTube-nya Bapak Yusuf Manubulu. Ya, saya berkata puji Tuhan. Nah, jadi saya pernah menjadi guru ngaji sekaligus imam di masjid itu. Saya pernah menjadi imam di masjid itu ketika saya masih berumur kira-kira 11 tahun. Saya umur 11 tahun, saya sudah menjadi imam masjid di situ. Dan saya mengajari orang-orang tua mengaji, anak-anak mengaji, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zar, ro, jai, sin, sin, sod, do, to, god, dan seterusnya, saudara. Terus kemudian saya ajarin mereka surat-surat, saya kasih mereka juz amma, surat-surat pendek saya ajarin kepada mereka, kul a'udzu birobbinas malikinas, terus kemudian kul a'udzu birobbil falak min syarri ma khalaq, dan lain sebagainya. Terus kemudian saya ajari mereka ayat-ayat tentang Al-Quran, saya ajari mereka baca Al-Quran, saya ajari mereka menghafal surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Saya ajari mereka sampai mereka bertumbuh menjadi Islam yang baik, yang mengerti sholat, mengerti membaca Al-Quran. Makanya tidak heran saya masih muda, masih sangat muda, saya sudah menjadi imam dan saya sudah menjadi guru ngaji
di Desa Sumberjo tepatnya, karena memang di situ desa yang ada di dalam, ya, jauh dari kota kecamatan. Jadi sampai di sana mereka kurang pengetahuan tentang agama mereka. Mereka menyatakan diri Islam karena begitu lahir sudah Islam, jadi mereka berpikir, seharusnya saya Islam, ya gitu, saudara ya. Jadi saya mengajari mereka, makanya mereka sayang sekali sama saya. Tahun lalu saya pulang, mereka dengar saya jadi pendeta, saya tidak boleh lagi pulang kampung. Saya dimarahi, saya dibilang kafir, murtad, saya dibilang anak haram, saudara. Tapi saya tetap mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika saya ada di Jawa, ya, saya bisa melahirkan generasi-generasi yang bisa membaca Al-Quran. Kemudian masjid itu sekarang berkembang. Saya pulang tahun lalu ke Jawa, masjid itu sudah sangat besar sekarang. Ya, masjid itu sudah sangat besar dan mereka tetap ingat sama saya. Makanya ketika saya pulang, mereka senang sekali, mereka sayang. Tapi sayangnya saya sudah jadi pendeta, mereka marah. Nah, dan kemudian ketika saya sudah sangat mencintai agama saya Islam, ya, kemudian dari Jawa saya dipindahkan sekolah sama orang tua saya dipindahkan ke Jakarta. Di Jakarta, saya masih sangat cinta dengan agama saya. Dengan agama Islam tentunya. Saya rajin sholat, saya rajin membaca Al-Quran, tetapi karena pergaulan di ibu kota terlalu jahat, pergaulan di ibu kota terlalu bebas, makanya pesan moral saya bagi orang tua atau anak-anak muda, hati-hati dengan pergaulan sekarang. Alkitab saya itu berkata, berhati-hatilah, berwaspadalah, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi tidak salah kalau pergaulan sekarang itu pergaulan yang bukan main, kehilangan etika, kehilangan moral, ya. Mereka bilang, kalau nggak ngerokok nggak gaul. Kalau misalkan tidak minum alkohol tidak gaul. Kalau belum pacaran nggak gaul. Makanya sekarang kita nggak salah sekarang ya. Zaman sekarang kita lihat anak SD saja sudah pacaran ya. Karena begitu pergaulan di luar sana. Mereka bilang, nggak gaul kalau nggak ngerokok, nggak gaul kalau nggak minum minuman keras, nggak gaul kalau nggak pakai narkoba. Akhirnya saya terjebak dengan pergaulan-pergaulan bebas. Saya terjebak dengan narkoba yang awalnya dari rokok. Saya menghisap rokok, saya kecanduan, dan kemudian tingkat itu berganti terus naik sampai saya pakai narkoba. Saya ketahuan sama orang tua saya dipukuli habis-habisan. Saya dimarahi, saya dicaci maki sama orang tua saya, sampai akhirnya saya dikirim sama orang tua saya kepada om saya yang ada di Aceh. Jadi saya pernah di Aceh, di Lok Sukun, di Bukit Hagu, desa Bukit Hagu, di kecamatan Lok Sukun. Saya pernah ada di Aceh. 1 tahun saya di Aceh. Saya dikirim di Aceh, saya makin menderita. Saya berpikir begini, orang tua saya tidak bisa urus saya. Orang tua saya nggak mampu urus saya. Akhirnya di Aceh saya ditinggalin sama om saya lebih jahat. Di Aceh saya kenal ganja, saya kecanduan ganja. 1 tahun saya di Aceh, ketika saya menjadi pecandu ganja, keluarga besar tahu. Saya diusir dari Aceh, dari Lok Sukun, dari Bukit Hagu. Saya diusir, makanya saya menyapa, maafkan saya ya, keluarga-keluarga saya. Saya tadi ditelepon, dihubungi sama keluarga saya dibilang murtad, saya dibilang kafir ketika saya mau tampil di channel YouTube ini malam hari ini. Jadi saya menyapa, semoga semuanya lihat dan melihat isi hati saya bahwa saya mencintai kalian. Saya mengasihi kalian, om saya yang ada di Lok Sukun, Om Suprianto, juga sepupu-sepupu saya yang ada di Desa Bukit Hagu di Aceh. Dari Aceh saya diusir sama keluarga, saya nggak tahu harus kemana, orang tua saya jemput saya ke Jakarta. Ketika di Jakarta, nggak ada perubahan, nggak ada penyesalan. Saya tinggalkan sholat, saya tinggalkan Al-Quran, saya mulai hidup berfoya-foya. Saya mulai keluar masuk pub, saya mulai terikat dengan narkoba, sampai orang tua saya mau masukkan saya di panti rehabilitasi. Tapi beberapa kali saya lari dari rumah. Sampai akhirnya orang tua saya di Jakarta, ya tepatnya di Klender, orang tua saya bangkrut
Ketika orang tua saya bangkrut, mereka mencari jalan keluar, mau usaha baru. Papa bilang dia udah nggak mau lagi usaha-usaha, dia suka mau jadi bos, ya. Dia nggak mau lagi buka rumah makan, dia nggak mau lagi karena sudah bangkrut. Akhirnya orang tua saya cari program transmigrasi dan orang tua saya pilih ke Manado. Itulah ceritanya kenapa saya bisa ada di Manado, gitu. Ketika tiba di Manado, orang tua saya harapkan saya ini berubah. Karena di Manado itu tidak ada narkoba. Itu pandangan dari orang tua saya. Tapi di Manado, tepatnya di desa Tompaso Baru, hidup saya itu lebih kacau, berantakan lagi. Kami pindah di Manado itu tahun 2013. Kami pindah di Manado. Tahun 2013, hidup saya berantakan. Kacau saya di Manado. Saya tiada hari tanpa mabuk. Saya kenal judi. Bahkan saya sering terlibat peperangan antar kampung, ya, Tompaso Baru. Kalau saudara bisa share di Google, kampung saya itu dulunya sangat luar biasa di Tompaso Baru itu. Sering terjadi kekacauan. Tapi puji Tuhan, kampung saya sekarang Tuhan sudah pulihkan. Karena banyak orang-orang bertobat. Jadi tahun 2013, hidup saya berantakan. Saya kacau. 2 tahun saya tiada hari tanpa minuman keras. Sampai akhirnya tahun 2014 saya kena sakit. Saya muntah-muntah darah dan saya hampir mati. Saya kesakitan. Tapi nggak ada tobatnya. Saya bilang, Tuhan, ya Allah, saya mau bertobat. Ya Allah, saya mau bertobat. Saya mulai kembali sholat. Ya dasarnya manusia, ya. Bertobat, sholat, sehat, bikin dosa lagi, gitu. Ketika saya bikin dosa lagi, bertahun-tahun itu. Ketika tiba saatnya tahun 2015, bulan Desember, memang betul-betul saya hampir mati. Saya muntah-muntah darah karena minuman keras. Di situ saya ambil komitmen. Saya buang rokok saya tidak mau rokok lagi, saya tidak mau minum minuman keras lagi, saya mau benar-benar tobat. Ya Allah, saya mau tobat, saya mau kembali baca Al-Quran. Karena sekian lama saya sudah tidak membaca Al-Quran, saya mulai lupa. Sampai saya membeli Al-Quran, sampai sekarang Al-Qurannya itu masih ada. Ketika saya bertobat itu, saya beli Al-Quran, ini Al-Qurannya. Ya, ini Al-Qur'annya. Saya simpan dan saya baca tiap hari. Namanya di Manado mayoritas Kristen. Makin bertumbuh iman saya. Saya rajin sholat dan saya di desa Liandok di transmigrasi itu pimpinan masjid pilih saya sebagai ketua pemuda remaja pengurus masjid, ya. Saya dipilih oleh Bapak Amiruddin, ya, ustadz kami yang ada di Liandok itu, di desa Tompaso Baru di Manado. Saya dipilih jadi pengurus masjid. Saya setia, ya, tapi di balik kesetiaan saya itu saya sering menjatuhkan tetap orang-orang Kristen. Karena apa? Sejak kecil orang tua saya sudah tanamkan, orang Kristen itu kafir, orang Kristen itu sesat, orang Kristen itu musuh. Saya ditanamkan begitu sama orang tua saya. Makanya saya sangat benci sama orang-orang Kristen. Tapi begitu menginjak tahun 2016, ya, saya tiba-tiba minum minuman keras lagi. Ketika minum minuman keras itu waktu itu tahun baru 2016, ya, dari tanggal 30 di akhir tahun mau ke tanggal 1 malam puncaknya itu, saya tiba-tiba mabuk dan saya sadar pagi-pagi saya sudah ada di depan gereja, di depan pastori. Saya kabur karena saya malu sama pendeta. Saya mabuk di depan pastori, pendeta bawa saya masuk ke tempat tidur, terus kemudian pendeta ini, saya muntah darah lagi. Pendeta ini, Bapak Pendeta Dewi Morai namanya, dia yang bersihin baju-baju saya dari darah, dari muntah-muntah, saya dibersihkan. Pagi-pagi saya malu, saya kabur. Dan kejadian itu datang lagi. Besoknya saya mabuk-mabuk di kampung lain, tapi tiba-tiba saya ada di situ. Saya mulai takut. Loh, kenapa ini?
Masa saya mabuk di kampung lain, tapi tiba-tiba ketika saya pingsan, saya ada di tempat Bapak Pendeta Denny Morai ini tadi. Wah, saya mulai ketakutan. Wah, benar-benar ketakutan saya. Ketakutan kayak gimana ya? Pokoknya takut sekali. Tapi di sisi lain, saya berpikir, ini Bapak Pendeta ini baik sekali. Kenapa dia mau ambil saya ya di got di pinggir jalan? Saya diambil, baju-baju saya dibersihkan, terus kemudian saya dibawa masuk ke dalam kamar, dipakaikan selimut, saya dibersihkan. Bangun pagi saya sudah ada kopi, biarpun kopinya nggak saya minum, saya lari ya, karena saya malu. Tapi pendeta ini baik. Tapi saya tetap benci. Kafir, namanya pendeta itu pimpinan kafir. Pendeta itu sesat, yang suka menyesatkan umat, itu pendeta yang saya tahu. Sekalipun dia baik, tapi di sisi lain dia baik sekali. Selama ini keluarga saya ketika saya mabuk, ya namanya orang tua pasti nggak mau lihat anaknya jatuh di pergaulan yang tidak baik. Ketika saya mabuk di pinggir jalan, orang tua saya lewat, ya dia nggak pusing. Papa saya nggak pusing. Papa saya udah nggak anggap lagi saya anak, karena sudah terjebak di pergaulan yang tidak baik. Tapi kemudian pendeta ini selalu menaruh kasihnya kepada saya. Dia yang melayani di desa kami. Ketika saya mabuk, saya tidur di gereja atau di pastorinya Bapak Pendeta Denny Morai ini, saya ketakutan. Saya bilang, Bapak ini kafir, tapi di sisi lain, Bapak ini baik sekali. Dari situ karena saya ketakutan, saya bertobat lagi. Tahun 2016 itu, bulan Januari tahun 2016. Saya bertobat lagi. Ya Allah, saya mau tobat. Saya mulai lagi mau sembahyang. Ya, saya mulai sembahyang, dan waktu itu ada keponakan-keponakan saya ajarin mereka sholat. Ketika ada di sini, di Manado, sudah di Manado. Saya ajarin mereka sholat, kabira walhamdulillahi kasirau, wa subhanallahi bukrata wa asila, ini wajah tu wajahiyah, baru Al-Fatihah, baru kemudian surat-surat pendek, sampai saya ajarkan mereka zikir, ya, sampai akhirnya ketika saya semakin setia, ketika saya semakin taat memeluk agama saya Islam, saya semakin ketakutan. Saya semakin ketakutan, dan tiba-tiba hari Minggu, saya itu udah rapi. Bangun tidur, saya mandi, saya sudah rapi. Saya bingung, mau kemana saya ini? Ini hati suka masuk ke gereja. Saya ketakutan, saya nggak bisa tidur, saya stres, keluar keringat, ya. Saya nggak bisa makan dengan baik, saya nggak bisa minum dengan baik, saya ketakutan, Tuhan. Ya Allah, saya ketakutan. Saya ketakutan, benar-benar takut. Tiba-tiba hari Minggu itu saya sudah rapi. Saya sudah rapi tahun 2016 itu. Saya sudah rapi. Saya ke gereja. Karena saya tukang bikin onar di kampung. Waktu itu pemimpin pujian di gereja. Itu namanya Bapak Satu Pakanan. Dia ada di Makassar sekarang. Dia seorang tentara. Sementara pimpin pujian, sementara menyanyi, berhenti ibadah. Dia kasih berhenti, dia bilang begini sama saya, nggak mungkin kamu masuk Kristen. Kamu yang suka bilang-bilang orang Kristen itu kafir, orang Kristen itu sesat. Kamu yang nggak mau pegang Alkitab. Saya kalau misalkan masuk ke rumah orang, terus saya lihat Alkitab, saya paling jijik, saudara. Karena apa? Sejak kecil sudah ditanamkan kepada saya. Ini bapak ini dia marah-marah sama saya di dalam gereja. Saya cuma diam. Saya mau marah, tapi di sisi lain saya menerima damai sejahtera di dalam gereja. Bapak pendeta langsung peluk saya. Dia bilang, sudah, kalau memang mau masuk gereja, duduk saja, duduk. Jadi saya duduk. Saya lihat orang-orang menyembah, haleluya, puji Tuhan, mereka menyanyi-menyanyi. Stres saya, bingung. Bingung saya. Masa orang nyembah kok nyanyi-nyanyi? Orang nyembah tepuk-tepuk tangan. Orang nyembah bilang-bilang haleluya, haleluya. Saya nggak mengerti. Sama sekali saya nggak mengerti. Saya bilang ini orang-orang kafir ini. Tapi ketika Bapak Gembala, Bapak Pendeta itu berdoa, saya mulai tersentuh hati saya. Hati saya mulai tersentuh. Tapi tetap ini pikiran ini sepertinya bergelut. Nah,
Ketika seiring berjalannya waktu, setelah ibadah, saya keluar dari gereja. Saya keluar dari gereja, saya berpikir, nggak mungkin saya jadi orang Kristen. Orang Kristen itu sesat, orang Kristen itu kafir, orang Kristen itu pasti masuk neraka. Itu yang ditanamkan kepada saya dari orang tua saya. Sampai akhirnya, saudara, saya mulai bingung, saya mulai mencari perbandingan-perbandingan, saya mulai belajar. Saya temui Bapak Ustadz saya, waktu itu Bapak Amiruddin bin Naufal. Ya, dia adalah aktivis di masjid kami, ya, masjid kami, dan dia sering bawa tim dari Ahmadiyah, kalau saya tidak salah. Dia sering bawa tim, jadi sering saya tanya-tanya, Pak, kenapa orang Kristen ini masuk neraka? Mereka bilang, ya, kalau misalkan orang Kristen semua orang di dunia ini masuk surga, full surganya. Dia bercanda begitu sama saya. Saya bingung. Saya tanya lagi, kenapa sih kita nggak boleh makan babi? Bapak Amiruddin langsung bilang, Bapak Ustadz ini langsung bilang, ya babi itu bertaring, tidak boleh dimakan. Kenapa tidak boleh dimakan? Kamu lihat orang-orang Kristen yang makan-makan babi, yang makan-makan anjing, kamu lihat muka mereka serem-serem, muka mereka kayak anjing, muka mereka kayak babi. Saya berpikir, nggak masuk akal deh kayak begitu. Nggak masuk akal. Pada dasarnya saya lihat wajahnya Bapak Pendeta ini, saya sayang sekali sama dia. Saya salut sekali sama dia. Terus kemudian saya mulai membanding-bandingkan. Saya mulai membanding-bandingkan Alkitab. Saya mulai membanding-bandingkan Al-Quran. Saya mulai membanding-bandingkan. Tiba-tiba yang saya pikir Alkitab itu haram, saya jadi penasaran. Apa sih isinya di dalam Alkitab? Wah, lebih kacau lagi saya. Abis saya. Lebih kacau lagi. Tiba-tiba hari Minggu depan, saya ini tiba-tiba mandi lagi. Saya sudah pakai baju rapi, dan tiba-tiba ini hati ini pokoknya seperti ditarik begini. Seperti ditarik, kamu harus masuk gereja pokoknya. Ini hati saya ini rindu masuk gereja. Saya masuk ke gereja. Ada damai sejahtera. Saya tidak alami lagi ketakutan. Saya tidak alami lagi itu ketakutan, memang ketakutan yang mengerikan. Seumur saya hidup saya nggak pernah ketakutan seperti itu. Saya ketakutan, saya datang ke gereja, saya alami damai sejahtera. Akhirnya saya bilang begini, saya keceplosan sama Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, gimana caranya menjadi orang Kristen? Saya mengambil keputusan untuk jadi orang Kristen. Bapak Pendeta baptis saya itu tanggal 27 Februari tahun 2016. Saya dibaptis oleh Bapak Pendeta Denny Morai. Ketika saya dibaptis, saya menyatakan diri saya orang Kristen. Orang tua saya usir saya. Orang tua saya marah sama saya. Orang tua katain saya, kamu anak durhaka, nggak dengar sama orang tua. Saya dipecat jadi anak. Saya dibegituin sama orang tua saya, sama papa saya. Saya dimarahin. Kamu itu dari kecil itu papa sekolahin kamu di TPQ. Papa ajarin kamu baca Al-Quran. Papa ajarin kamu untuk menghafal Al-Quran. Bahkan kamu bisa jadi imam, bisa jadi penghafal Al-Quran. Saya sudah berkali-kali khatam. Sudah tidak terhitung lagi. Karena orang tua saya itu didik saya dengan keras. Saya diusir. Oh, keluarga-keluarga yang dari Aceh, yang dari Magelang, yang dari Jawa, yang dari Blitar, yang dari Surabaya, saya diserang habis-habisan. Saya dibilang, kamu nggak boleh lagi pulang ke Jawa. Kamu nggak boleh lagi datang ke Aceh. Saya mulai alami intimidasi. Saya mulai mengalami saya ini dibenci, saya dimarahi sama keluarga. Tapi di sisi lain, saya itu bersyukur sekali sama Tuhan. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya nggak tahu siapa itu Yesus. Saya nggak tahu sama sekali siapa itu Yesus. Tapi kalau memang Yesus itu Tuhan, nyatakan. Saya minta tanda sama Tuhan, kalau saudara mau tahu. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Yesus itu ada, saya ini udah dibuang sama keluarga saya. Saya udah nggak ada pekerjaan. Saya dibuang sama keluarga saya. Terus saya mau hidup dari apa? Banyak orang-orang bilang, dibayar berapa kamu masuk Kristen? Dibayar berapa kamu jadi orang Kristen? Dibayar berapa kamu? Oh Tuhan, saya tinggalkan pekerjaan. Saya tinggalkan keluarga karena saya ikut Tuhan. Karena apa? Tuhan jamah hati saya. Saya bilang, yang rubah hati saya ini bukan pendeta.
Yang rubah hati saya ini bukan pendeta. Pendeta nggak pernah bicara apa-apa sama saya. Bukan orang-orang Kristen yang ubah hati saya, tapi Roh Kudus Tuhan yang ubah hati saya. Makanya saya selalu katakan, manusia di dunia ini tidak ada yang bisa mengubah hati, tapi cuma Tuhan yang mampu mengubah hati. Nah, ini keputusan hati saya. Keputusan hati saya untuk terima Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tandanya seperti ini. Kalau orang tua saya, mama dan papa percaya Tuhan seperti yang saya alami, tidak ada yang memberitakan Yesus, tidak ada yang memberitakan Alkitab, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau jadi pendeta. Saya mau sekolah Alkitab. 3 bulan saya berdoa. 3 bulan saya berpuasa. Gak punya uang. Gak punya uang, saudara. Gak punya uang. Ikut Tuhan gak punya uang. Gak ada yang bayar. Jadi tuduh-tuduhan kalau saya dikatakan saya ini dibayar dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Saya kelaparan, saya berpuasa, tekuk lutut, saya berdoa. Di sisi lain keluarga-keluarga saya telepon saya. Beberapa keluarga saya blokir saya di FB, blokir di WA, saya diblokir. Saya dimarahi sama keluarga saya. Saya sayang mereka. Saya sayang sama mereka. Tapi saya dimarahi. Saya dikatakan kafir, murtad, durhaka. Jangan bicara. Saya mau bicara itu, jangan bicara. Kamu udah tahu-tahu salah, mau bela kamu. Saya berdoa sama Tuhan. 3 bulan saya berdoa, saya tekuk lutut. Saya tekuk lutut, saya berdoa terus, Tuhan, pulihkan orang tua saya. Tuhan, pulihkan orang tua saya. Saudara, pada hari kenaikan Tuhan Yesus, itu bulan Mei, saya tidak salah bulan April atau bulan Mei, tiba-tiba orang tua saya datang ke gereja. Saya kaget. Saya waktu itu, selama itu saya tinggal sama Bapak Pendeta. Saya tinggal sama Bapak Pendeta, tapi karena saya malu mau minta makan terus sama dia. Enggak, saya malu. Waktu pas kenaikan Tuhan Yesus Kristus tahun 2016, hari raya kenaikan, orang tua saya datang, mama dan papa. Saya tanya, siapa yang panggil masuk gereja? Enggak. Saya tanya, siapa yang ajari Tuhan? Enggak. Terus mama saya bilang begini, mama sering nangis, mama udah nggak lihat kamu lagi. Orang-orang datang. Wah, Ricky dulu ya. Saya biasa dipanggil Ricky di kampung. Dulu dia tukang bikin rusuh di kampung. Mukanya itu nggak pernah, kalau orang Manado bilang, nggak pernah nggak pernah lurus mukanya, bengkok terus. Karena muka mabuk itu jelek banget, saudara. Tapi sekarang setiap kali dia ketemu orang, dia senyum, dia sapa. Karena apa? Saya termotivasi dengan pendeta saya, yang baptis saya, Bapak Pendeta Bideni Mora, yang kasih nama saya Yeremia. Saya termotivasi hidup seperti dia. Saya mau hidup seperti dia. Banyak orang sayang, banyak orang senang. Saya mau hidup seperti dia. Jadi kemana-mana saya sapa orang, saya senyum. Nah, mereka sampaikan ke orang tua saya tentang perubahan saya. Mama saya senang. Jadi saya mau katakan, pesan saya juga bagi orang-orang Kristen, bukan cuma berkhotbah, gaya hidup yang bisa jadi berkat, itu bisa menjadi teladan bagi orang-orang di luar sana. Orang tua saya tidak pernah ada yang injili, tidak pernah ada yang kasih Alkitab. Jangan-jangan kasih Alkitab, dengar Alkitab aja risih orang tua saya. Nama orang tua saya Ahmad Yani, papa saya Ahmad Yani. Baru nama Ahmad, keras dia. Keras. Kalau orang Kristen bilang Assalamualaikum, dia bilang haram. Orang tua saya, papa saya. Tiba-tiba dia masuk ke gereja. Saya takut. Saya pikir mereka mau marah. Tapi mereka ternyata dijamah Tuhan. Mereka datang ke gereja dan mereka bilang sama Bapak Pendeta, kami mau masuk Kristen. Hati saya langsung berpikir, Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Saya bilang, Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Dia dengar doa saya. Dia dengar doa saya. Yesus itu benar-benar ada. Yesus tidak mati. Yesus bukan cuma sekedar nabi, tapi Isa Al-Masih itu adalah jalan kebenaran dan hidup menurut Alkitab saya. Saya mulai membayangkan, Tuhan, saya mau tepati janji saya. Saya mau sekolah Alkitab. Tapi untuk melewati sekolah Alkitab itu nggak gampang. Nggak gampang.
Orang tua saya terima Tuhan. Wah, saya pikir selesai orang tua terima Tuhan. Tidak. Keluarga saya ngabis-ngabisin saya, dikata-katain lagi. Kamu kenapa kasih orang tua kamu masuk Kristen? Dibayar berapa sih keluarga kalian? Kalau memang kalian udah nggak punya apa-apa, bilang sama kami. Nanti kami kirim uang buat beli tanah di sana, buat beli rumah di sana. Itu keluarga-keluarga saya yang di Jawa bilang begitu. Oh, Tuhan saya dituduh. Dibilang Tuhannya orang Kristen itu 3. Tuhannya orang Kristen itu manusia. Tuhannya orang Kristen itu beranak. Katanya begitu. Tapi sebenarnya tidak kan? Itu cuma tuduhan-tuduhan. Saya mulai menyesali. Tuhan, kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begini? Dan Alkitab saya katakan, ikut Tuhan itu bukan senang, tapi turut menderita karena memikul salib Yesus. Orang tua saya mengikut Tuhan, itu mujizat. Karena saya minta tanda sama Tuhan. Dan kemudian, saya harus ikut namanya training. Itu 1 tahun. Saya tinggal di rumahnya Bapak Pendeta, saya digodok. Saya disuruh bangun gereja, saya berpikir begini, saya ini mau jadi pendeta atau mau jadi kuli bangunan? Saya disuruh pikul balok, saya disuruh pikul semen, saya disuruh angkat seng, saya disuruh campur adukan semen. Saya disuruh bangun gereja. Bapak Pendeta bilang, kalau gereja ini belum kelar, belum selesai, kamu belum boleh sekolah Alkitab. 1 tahun saya habis-habisan. Nggak ada duit, kelaparan, nggak punya apa-apa. Baju ibadah saja. Baju ibadah, saudara tahu. Orang-orang kasih. Jemaat kasih. Karena mereka tahu saya nggak punya uang. Nggak ada pekerjaan. Masih mending kuli bangunan. Kerja dibayar. Saya nggak dibayar. 1 tahun lebih itu. Saya nggak dibayar. Sama sekali nggak dibayar. Saya sering kelaparan. Sampai akhirnya tahun 2017, bulan Agustus, saya menempuh pendidikan sekolah Alkitab di Langowan. Ketika saya ikut sekolah Alkitab, saya pikir sekolah Alkitab itu mudah, enak. Tinggal belajar, tapi nggak banyak proses di sekolah Alkitab. Dan saya banyak alami mujizat Tuhan di sekolah Alkitab. Saya nggak punya uang, teman-teman saya belanja, saya nggak punya apa-apa. Saya sering kehabisan sabun. Saya sering kehabisan odol, karena saya nggak punya apa-apa. Ketika saya masuk kelas 1 sekolah Alkitab Langowan, nggak punya apa-apa. Dan saya nggak malu untuk minta-minta. Saya kehabisan. Tapi Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Di dalam sekolah Alkitab, saya selalu mendapatkan pertolongan Tuhan. Tanpa saya sadari. Akhirnya ketika selesai saya sekolah Alkitab Langowan, tahun 2018 saya selesai, dan saya mulai bergelut di dunia penginjilan. Karena saya ada basic pengetahuan tentang Islam, saya kemudian direkrut di tim penginjilan. Jadi saya sudah menginjil seluruh Indonesia bagian Barat, saya sudah menginjil. Saya sudah KKR, saya sudah menginjil, saya berkhotbah di lapangan, saya berkhotbah di pedalaman, saya berkhotbah di gereja besar, saya khotbah di gereja kecil, saya sudah keliling Indonesia Barat. Batam, Aceh, Medan, saya sudah keliling semua. Jakarta, Jawa, Bandung, Bali, saya sudah keliling semua. Saya sudah memberitakan Yesus. Tapi keluarga saya itu incar saya. Keluarga saya nggak mau lagi saya hidup. Karena apa? Mereka lihat saya jadi pendeta. Jangankan jadi pendeta, jadi orang Kristen aja mereka marah jadi pendeta. Dan saya berpikir, saya nggak pernah dibayar. Saya menginjil, saya kelaparan. Saya pernah kehabisan uang tiket di Surabaya. Saya pernah kehabisan uang tiket, saya nggak bisa kemana-mana. Dan saudara tahu, saya berdoa, Tuhan kirim tiket. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu, saya kehabisan. Jangan berpikir ikut Tuhan itu dibayar. Nggak dibayar sama sekali saya. Saya menginjil, tiket saya terbang ke sana, terbang ke sini, saya nggak dibayar. Tuhan Yesus yang sediakan semua kebutuhan saya.
Saya menginjil, saya menginjil kemana-mana. Dan saya sudah lihat pertolongan Yesus. Saya sudah lihat banyak mujizat. Saudara tahu di daerah Pekanbaru, ya, di Pematang Rebah, saya pernah khotbah. Di situ ada orang kanker disembuhkan sementara khotbah. Payudara yang besar tiba-tiba pecah disembuhkan. Saya sudah pernah lihat orang gagar otak disembuhkan sementara ibadah. Saya sudah pernah melihat di Pulau Biaro orang lumpuh berjalan. Saya sudah pernah lihat. Makanya saya mau katakan bagi yang mendengar suara saya malam hari ini, Yesus itu benar-benar ada. Kuasanya tidak mati, kuasanya hidup menolong saya. Juga dia mau menolong saudara yang mau buka hati untuk Tuhan. Dan saya mengambil pendidikan sekolah Alkitab kelas 2 di Langoan. Dan setelah saya mengambil pendidikan sekolah Alkitab kelas 2, Tuhan pertemukan saya dengan istri saya yang baik tentunya, yang cantik, yang luar biasa, yang selalu perhatian. Dia sekarang sementara berdoa sekarang. Ketika kami menikah dan kami cari perumahan, ya, kami cari perumahan, saudara tahu pernikahan kami juga mujizat. Saya uang dari mana? Nggak ada yang bayar saya. Saya nggak usaha, nggak tahu-tahu tiap bulan itu harus ada penghasilan, nggak. Dan kami menikah tanggal 18 bulan Juli kemarin. Jadi saya baru menikah, ya. Baru 1 bulan menikah, saudara. Kami merintis pelayanan yang ada di perumahan. Dan saudara tahu, kami belum ada gereja. Kami belum ada gereja, kami masih beribadah di rumah. Saya berpikir dulu begini, ya, yang ada di pikiran saya. Jadi pendeta itu enak, gerejanya besar. Dibangun sama sinode, ya. Sama pimpinan gereja itu dibangun, dibayar tiap bulan. Saya berpikir begitu dulu. Dan orang-orang lain pasti berpikir, keluarga saya dipikir, kamu jadi pendeta itu dibayar, dikasih gereja, dikasih rumah, dikasih mobil. Enggak, jangankan mobil, bannya aja saya nggak punya. Sampai sekarang, saya masih berdoa, Tuhan, saya mau minta lahan gereja. Berdoa, mau minta sama siapa? Mau minta sama manusia? Enggak. Kami jadi pendeta nggak dibayar. Kami melayani dengan hati. Saudara tahu, belum berapa bulan saya melayani di sini, pernah 1 hari kami kehabisan beras. Kami nggak punya uang. Pernah kami alami itu. Pernah kami alami itu. Kehabisan, kelaparan. Padahal pengantin baru. Tapi kami udah kehabisan. Karena apa? Kami ikut Tuhan. Kami jadi pendeta, nggak ada yang bayar. Sekali lagi, nggak dibayar. Melayani dengan hati. Kalau saya dibayar, pasti saya udah punya gereja sekarang. Tidak. Tapi saudara lihat, ini adalah gereja saya, ya, gereja tempat saya melayani, saya merintis di perumahan. Kami beribadah itu di depan rumah, di teras. Kami belum punya gedung gereja. Saya masih berdoa sama Tuhan. Kalau jadi pendeta itu dibayar, gerejanya dibangun, enak. Tapi ini enggak. Jadi semua tidak seperti apa yang saudara-saudara saya pikirkan, bahwa saya itu dibayar, dikasih gereja, dikasih mobil, dikasih rumah. Enggak. Ikut Yesus itu menderita, pikul salib, bukan enak-enak makan tidur, enggak. Melayani dengan hati. Dan pelayanan saya, sebelum saya jadi gembala pun di sini, atau sebelum saya jadi pendeta di sini, saya sudah menginjil ke jalan-jalanan. Saya sudah memberi makan anak-anak jalanan. Uangnya dari mana? Saya nggak tahu. Tuhan yang kasih. Itu tanda mujizat Tuhan. Jadi kalau saya sampai saat ini masih ada, masih sehat, masih kuat, semua karena Tuhan. Dan apa yang membuat saya benar-benar yakin bahwa Yesus itu ada? Karena saya ini merasakan kehadiran Yesus. Saya merasakan bahwa Yesus itu benar-benar ada. Di agama sebelumnya tidak. Walaupun saya sudah hafal Al-Quran, walaupun saya sudah hafal sholat, zikir, dan lain sebagainya. Tapi itu cuma sampai dihafal. Tapi sekarang, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan banyak didik karakter saya. Kalau saya dipukul orang dulu, saya balas. Sekarang biar orang mau pukul saya, biar orang mau hina saya bilang puji Tuhan. Keluarga saya bilang kafir. Saudara tahu, sebelum tampil di channel YouTube dari Bapak Yusuf Madubulu ini, saya bagikan di Facebook, saya bagikan di grup keluarga. Keluarga saya marah sama saya. Kamu jangan bawa-bawa.
imam masjid, kamu jangan bawa-bawa pernah jadi guru ngaji. Itu nggak pernah ada di kehidupan kamu. Saya dikatain begitu, saudara. Awas kamu, kami mau laporkan kamu, kami mau laporkan. Keluarga saya bilang begitu, tapi saya cuma bilang puji Tuhan. Saya bersyukur, saya bersyukur Tuhan bisa ubahkan saya. Dan Yesus itu benar-benar ada. Yesus itu benar-benar ada. Saya sudah banyak lihat mujizat Tuhan. Saya sudah banyak lihat pertolongan Tuhan. Saya sudah lihat banyak mujizat Tuhan. Yesus itu benar-benar ada. Apa yang membuktikan Yesus benar-benar ada dalam hidupmu? Buka hati untuk Tuhan. Buka hati. Pasti Yesus mau jamah. Buka hati. Ini pesan saya. Buka hati. Buka hati untuk Tuhan. Buka hati untuk Yesus. Pasti kamu akan rasakan kehadiran Yesus. Pasti kamu akan rasakan keberadaan Yesus. Jadi buat keluarga saya yang masih mengatain saya kafir, yang masih mengatain saya tersesat, om saya yang ada di Lok Sukun di Aceh, sepupu-sepupu saya yang saat ini nonton, ya, ada Denny, ada Putri, sepupu-sepupu saya yang lain yang ada di daerah Bukit Hagu di Aceh. Buka hati untuk Tuhan. Kalau kalian mau percaya Yesus itu ada. Kalian nggak percaya kan Yesus itu ada? Buka hati untuk Tuhan. Buat om-om saya, tante-tante saya yang ada di Magelang, Tante Yus, buat oma saya, atau nenek saya yang ada di Berjo, di Blitar, om-om saya, keluarga saya yang belum bisa menerima keberadaan saya. Buka hati untuk Tuhan. Tuhan pasti jamah. Kan satu tanda bahwa apa yang membuktikan Yesus itu ada, buka hati. Karena Yesus itu bukan di sini. Yesus itu, kita manusia terbatas. Yesus itu tempatnya bukan di otak. Bukan. Yesus itu ada di hati. Jadi Yesus mau menjamah orang-orang yang mau buka hati buat Tuhan. Saya buka hati buat Tuhan. Yesus jamah saya. Yesus pulihkan saya. Sekalipun saya susah, tapi saya percaya Yesus itu ada. Karena saya sudah banyak sekali menyaksikan kemurahan-kemurahan, menyaksikan mujizat Tuhan. Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saya. Jadi puji Tuhan, inilah kesaksian saya. Pesan saya, Yesus itu tidak tiga. Tuhan Yesus itu tidak tiga. Alkitab tidak pernah dipalsukan. Alkitab sampai sekarang masih asli. Masih sangat asli. Alkitab tidak pernah dipalsukan. Yesus tidak pernah salah. Yesus bukan tidak. Yesus bukan anak atau diperanakan secara lahiriah. Tidak. Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat buat saya dan buat saudara yang mau buka hati buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudaraku sekalian. Itulah kesaksian para murid tadi yang terus kami update dan kami bagikan. Dan saya percaya bahwa kesaksian-kesaksian ini tidak lalu begitu saja. Pasti akan ada jiwa-jiwa baru yang akan nyusul, bahkan akan percaya, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, jangan jemu-jemu berbuat baik. Terus bagikan kebenaran firman Tuhan, bagikan kesaksian-kesaksian yang memberkati agar banyak orang diselamatkan. Itu aja teman-teman, kiranya terus dukung kami, like dan subscribe video ini. Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati kita semua. Shalom.